Soalnya makin kesini gue makin makin seneng sih gue sama study from home. Nggak tahu kenapa. Aduh, kenapa? Gue seneng. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di channel Becky Talk. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santuy aja. Dan kita nggak ngobrol-ngobrol yang berat-berat lah dengan topik-topik yang hangat di masa-masa yang sekarang ini. Kita bakal ya santuy-santuy aja lah. Teman-teman, karena COVID ini udah jalan berapa bulan sih? Berapa sih? 2 bulan ya? 2-3 bulanan. 3 bulan ya. Tentunya kita... Apa? COVID ini udah lama kan, dari yang zaman Wuhan akhir Indonesia. tahun. Oh iya, maksudnya yang kita udah di rumah aja gitu loh. 2 bulan. bulan. Maret lah, Ya, 2 bulanan lah ya. 2 bulan. Nah, kita kan ngelakuin aktivitasnya kita apa-apa di rumah. Nah, gue pengen pengen minta kalian sharing dong. Kalian tuh sibuk ngapain aja sih di rumah? Apa aja yang kalian kerjakan selama ya melakukan kegiatan di rumah? Gue pengen dengar ceritanya sih Mas ini deh, Mas kacamata hitam nih, Evan nih, wede, gila hari ini Sadis. luar biasa banget, totalitas banget ya. Iya, Iya, gimana? ada yang bener. Ya, kalau gua di rumah ya kuliah ya, karena gua masih kuliah. Terus gua mengisi waktu-waktu gabut gua selain berkuliah, gua mengasah talenta gua. Wede, aneh. Gua buat Sama. cover bisa lihat di sini. Wow. Jadi gitulah, gua berkuliah tapi gua juga tetap mengasah talenta gua lah. Mantap ya? Mantap. Wih, gila Evan. Nah, by the way nih Pan, kan lu kuliah nih, pastinya lu Ya. ngelakuin study from home nih. Nah, menurut lu pandangan study from home menurut lu gimana? Ya karena ini awal-awal ya. Karena ini pertama kalinya study from home. FYI gua udah ngekos dari zaman SMA. Jadi itu sudah sekitar 5 tahun yang lalu lah. Ya gua meninggalkan rumah untuk belajar. Nah, ketika gua harus dihadapkan dengan study from home, gua lupa rasanya untuk belajar di rumah tuh kayak gimana. Bener sih. Emang sebenarnya rasanya belajar di rumah tuh gimana gitu loh? Iya makanya vibes-nya ketika gua di rumah vibes-nya tuh vibes untuk beristirahat, buat main-main gitu loh. Nah, jadi ya untuk awal-awal ada kendala lah jelas. Gua merasa sangat berleha-lehe. Oh ini hari ini kuliah ya? Oh kira hari ini hari libur kata gua. Sebulan awal sangat struggle lah gua, gila itu. Gua mengalami kesulitan, terus akhirnya gua coba untuk disiplin sama diri gua sendiri lah. Akhirnya gua coba buat kayak jadwal yang rutin, jadi gua bisa mantau lah. Jadi gua akhirnya ya cukup teratur lah, lebih teratur untuk belajar sekarang. Walaupun masih sulit ya, kadang-kadang masih aduh tapi ya proses lah teman-teman. Wah, mantap, gila. Nah, gue pengen tanya Gaby nih, karena sama-sama kuliah juga kan. Nah, Iya. pertama gue mau nanya, lu sibuk ngapain di rumah? Apa aja lu ngelakuin selama ini nih, selama 2 bulan? Kalau gua selama pandemi ini kan masih di rumah kan. Ya. Nah, gua itu ya karena gue sama kayak Evan, karena gua anak kuliahan juga, jadi gua harus berkuliah kan. Nah, cuman bedanya ya gue kurang mengasah talenta gue gitu. Waduh. Karena jadi sama ada masa-masa kosong, maksudnya sudah kelas kan kosong kan, waktunya. Ya gue pakainya untuk kayak untuk nonton film, nonton Netflix, atau enggak untuk buka YouTube, buka Instagram dan lain-lain gitu. Ya jadi kurang produktif. Ya tapi ada sih yang itu sih biasanya yang paling produktif yang satu gitu, gue olahraga malam. Mantap. Gitu. Luar biasa. Turun berapa kilo Gap abis olahraga? Sensitif. 6 kilo. Oh, no. Oh iya. Mantap. 6 kilo benar, 6 kilo yang benar. Wah, gila, luar biasa. Bener-bener.
Sama corona gue turunin. Nah, tapi Gap, pandangan lu sendiri terhadap study from home ini seperti apa? Apakah beda sama Evan? Apa lu punya pandangan lain gitu? Sebenarnya mirip sih. Oh, mirip. Apalagi kan mirip karena kan sama-sama gitu di awal-awal pandemi ini kan langsung di rumah. Kita kan UTS itu, Unpar kan UTS kan. Itu kan langsung UTS dan kayak aduh harus nge-scan, panik sendiri gitu. Jadi kebanyakan nilai UTS gue tuh jeleknya di pas lagi pandemi, sedangkan nilai-nilai UTS yang di kampusnya gue bagus gitu, nggak tahu kenapa. Maksudnya nggak sesuai yang gue targetin gitu, nggak sesuai targetnya gitu. Beda ya, Pak. Terus ya, cuman ya awal-awal pasti banyak banget gangguan gitu, kayak gara-gara di rumah jadi kan kayak santai gitu kan. Cuma makin kesini gue makin seneng sih gue sama study from home. Nggak tahu kenapa. Aduh, kenapa? Gue seneng. Mantap ya. Benar, gue merasa seneng sih karena ya kayak bangun-bangun kan langsung buka laptop gitu kan, nggak usah harus mandi dulu, beres dulu gitu kan. Apalagi rumah gue kan dari rumah gue ke kampus gue itu 14 km kan ya, lebih kan ya, agak pegal. Jadi kan capek di jalan, sedangkan kalau gue di rumah kan enak gitu, bangun-bangun nggak usah mandi, buka laptop. Tahu ada belum nggak pernah kampus mandi. aja kayak touring ya. Iya, touring. Jadi gitu guys. Mantap. Oke, thank you Gaby buat sharingnya. Nah, gue mau nanya nih, sisa 2 orang nih. BTW 2 orang ini udah lulus dari universitas ya, gengs. Wah, gue mau tanya si Acang nih. Kesibukannya ngapain dulu nih 2 bulan? Lu ngapain aja sih? Ngapain aja gue karena tidak melakukan banyak hal, jadi gue lupa gue ngapain aja. Yang pastinya karena gue lagi magang, ya gue kerja di rumah lah, from home. Terus kayak cuman terkadang gue juga keluar sedikit buat ketemu klien kayak gitu, karena harus ada tanda tangan, jadi ketemu orang. Ya kurang lebih kayak gitu. Terus lupain ya, gue belajar masak juga. Gila. Masak apa sih? Nasi. Nasi goreng. Pakai goreng. Bagus. BTW, for information, Civa ini tadinya nggak terlalu bisa masak ya, Ci ya? Woi, tapi Bukan nggak bisa masak ya? Apa ya? Emang nggak bisa. Berarti nggak bisa. Emang basicnya aja gue parah banget gitu. Indominya ini ya banyak ya. Iya, jadi Masak air gosong nggak? enggak sampai setelah itu ya, maaf sih Bisa ya. gosong tak air nggak bisa. Muap. Kok mikir sih? Muap. Lu bikin. Ini hostnya ilmu ininya agak kacau ya. Sorry. Iya. Di pantai sih, lagi di pantai itu orangnya. Nah, tapi Ci, menurut tuh pandangan lu terhadap work from home apa, Ci? Ya awalnya pasti nggak terbiasa ya, yang biasanya kita kemana-mana kayak gampang gitu, dimudahkan. Sekarang kayak sulit gitu buat ngapa-ngapain. Gue mau ketemu klien aja, gue harus mikir-mikir gitu loh, bener-bener kayak gue parno banget gitu juga sih, kayak mau keluar gitu bener-bener pakai masker, pakai sarung tangan, kayak rada gak terbiasa lah gue dengan keadaan seperti ini. Ya ini video call juga meetingnya, gue nggak terbiasa sih, cukup menyusahkan lah buat gue sebenarnya. Wah, mantap. Thank you buat sharingnya. Oke, kita langsung aja nih. Orang selanjutnya nih tuh, dia udah gaya dulu nanti kayak gitu. Rapiin rambut dulu dia. Kita mau ditunjuk. Oke, langsung aja. Kok, ngapain aja lu sama 2 bulan ini? Kesibukan apa yang lu kerjakan? Iya, gue kan pandemi ini datang, gue beres kuliah, jadi gue nggak kebagian study from home. Tapi pas pandemi datang, gue belum dapat kerja, jadi gue nggak work from home juga. Gue pengangguran from home dan kerjaan gue find a job from home. Waduh. Aneh. Gimana prosesnya? Progresnya maksudnya progresnya berarti. Ya tetap ngelamar lah, masukin aplikasi. Cuman ya kan memang lagi kondisi gini kan masih belum stabil kali ya, jadi kayak belum ada proses lebih lanjutnya lagi. Cuma ya, doakan saja ya teman-teman. Amin. Amin. Ngofale.
Ya. Ngelamar kerja terus, ngelamar dia kapan? Ya gitu kan kurang lebih belajar. Ini gue belajar piano juga. Wah, Wah, gimana tuh prosesnya pianonya? Waduh. Udah kayak main-main yang kayak itu, apa jago-jago. Gue bener-bener nggak bisa tadinya. Jadi kayak ya udah, belajar dari basic banget. Wih, Luar biasa. Itu tadi cerita teman-teman semua ya. Nah, tapi kalau gue mau sharing dikit, ya kurang lebih sama lah kesibukan gue. Kuliah online ya kan. Terus latihan nyanyi dikit-dikit lah. Latihan nyanyi dikit-dikit. Ya walaupun kayaknya susah banget. Sebenarnya nyanyi tuh nggak semudah yang kita pikirkan sebetulnya. Nggak mengeluarkan bunyi, wah gitu bagus. Tapi ada tahap-tahapnya kayak gitu. Jadi gue mesti ikutin prosesnya tuh pelan-pelan. Nah terus sama terakhir gue akhir-akhir ini kemarin gue bikin ini guys, gue masak. Pada masak ya? Gue bikin donat kemarin, wah sama adek gue, manci gue bikin. Nah gue pikir kayak yakin nih bikin donat gitu kan, tapi kan susah kan ya, ngadonnya mesti kayak pakai tenaga yang wow gitu lah, pakai power gitu. Tapi ya endingnya kayak jadi weh, ternyata enak. Siapa tahu nanti kalau misalnya kenapa? Kirimin dong Il. Siap. Ke Bandung. Tapi ini kalau misalnya ntar jadinya tetap progresif, jadinya enak-enak, nah mungkin rencananya bisa ditawarkan gitu. mati loh. Bagus ke Bandung. Ya mungkin bisnis. satu biji, Ya. goceng kali. Dede jadinya ya, keren ya. Wah. Dunkin Donat ada. Maksud gue Daniel Donat, bukan Dunkin Donat. Daniel Donat. Nah oke nih, kalau ngeliat kondisi COVID kayak gini tentunya ada lah ya, apa kayak kendala-kendala yang kita alami, baik itu study from home ataupun work from home. Tapi gue pengen tanya apa sih kendala lo orang nih selama ngejalanin itu semua. Nah gue mau nanya yang ini deh, yang tadi baru beres magang nih, Valencia, Civalen, gimana tanggapannya sih? Gue tadi lagi melamun terus tiba-tiba ya, apa ya? Ngelamunin apa sih? Sebenarnya kan gue akhir bulan ini udah beres kan dari magang, jadi gue bentar kan join ke klubnya Valerio, klub pengangguran. Jadi kayak kalau ditanya kendala gue apa selama gue work from home ya, cukup banyak sih sebenarnya. Dimulai dari sinyal wifi ya, kalau misalnya nggak stabil, wah itu bener-bener menguras emosi banget sih. Nanti kita udah ngomong apa, tadi kamu bilang apa? Seperti atasan gue ngomong kayak gitu. Terus kayak kalau di gue sama ini sih tugasnya, bukan tugas ya, aku kayak anak kuliahan. Pekerjaannya itu tuh nggak kenal waktu gitu loh, bisa nanti tiba-tiba di email misalnya jam 8 malam, sementara kalau normalnya jam 8 malam udah nggak jam kerja ya sebenarnya, masih di-emailin. Terus kayak hari weekend, Sabtu Minggu kadang kita masih juga terima kerjaan gitu. Nah, itu. Jadi waktunya tuh nggak jelas. Kayak gitu. Paling ya itu sih sebenarnya kendala yang paling kelihatan banget dari orang yang kerja di rumah. Mantap sekali. Nah kalau tadi kan ini yang udah kerja kan, dan nyobain rasanya kerja itu seperti apa. Nah sekarang gue minta pandangan lain nih dari anak-anak yang kuliah nih. Wah, ada 3 ya sebenarnya, tapi gue mau tanya satu aja deh. Gue mau denger siapa ya? Ini aja deh, GB aja deh. Gap, kendala apa sih Gap yang lo sering alami gitu saat study from home gitu kan, kuliah online gitu, apa sih kendalanya? Kendalanya ya kayak tadi sih yang gue udah bilang kan di awal-awal yang tadi ya, awalnya ya gue merasa kayak apa sih banyak banget gangguan, entah itu gangguan sinyal, entah itu gangguan orang-orang di sekitar gitu, gara-gara vibes di rumah kan ya santai gitu kan, yang tadi ada Evan bilang, jadi ke bawah santai gitu. Ya itu sih aja doang sih kendala gue mah. Oh jadinya lebih santuy gitu. Sama harus ini sih ya, jadi gue harus juga beradaptasi kan. Ya puji syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, gue bisa melewati dengan lancar, jaya. Wih, gitu.
Bentar lagi SAK nih ya. Bentar lagi Sarjana SAK. akuntansi. Amin. Masih lama sih kebetulan. Maaf ini. Berapa tahun lagi? Masih 3 tahun lagi. 3,5 tahun lagi. Iya. Oh iya bener. Saya baru guys. Lebih suka ini dong, study from home dong gitu. Enggak juga sih. Karena kan ke kampus. Enggak juga. Enggak. Oh ya mau apa? Pokoknya Oh lebih enak abu-abu aku nih, ya. abu-abu nggak boleh loh, abu-abu nggak boleh loh. Jujur sih gue untuk sistemnya gue lebih suka di rumah sejujurnya gitu. Males banget sumpah harus pergi 14 km dari rumah ke kampus gua, harus dulu mandi, terus ternyata di sananya kelas ditiadakan gitu kan, agak sakit hati gitu kan, ya capek-capek gitu ya. Mendingan di rumah sih begitu. Mantap. Nah, tadi kan gue nanya ke Gaby ya tentang kendala-kendala dia tuh sama perkuliahan. Kalau Evan gimana? Sama nggak? Kurang lebih apa? beda mungkin, apa lu pengen tambahin kendala-kendala yang lu alami gitu? Kendala satu ya internet ya kalau ya. Seperti ya kadang-kadang suka lemot lah ya, tiba-tiba dosen lagi ngejelasin petut mati jalan. Kedua tadi ini dari masa transisinya kata gue yang susah. Nah, dari awalnya kita nggak pernah dari SD, TK, playgroup sampai kuliah nggak pernah study from home kayak gitu. Kan ini pertama kali dalam seumur hidup kita kan kejadian kayak gini. Nah itu sih karena gue transisi yang susah. Dari awalnya kita biasanya kuliah, sekolah, jadi datang ke sekolahannya gitu. Nah kita sekarang dihadapkan dengan situasi di mana kita harus sekolah dari rumah. Ditambah gue sudah 5 tahun tidak pernah belajar di rumah. Jadi satu di rumah tuh untuk beristirahat dan bermain. Ke bawah awal-awal kata gue tadi kan. Ke bawah sebulan pertama itu ya udah, gue pernah tuh kayak seminggu tuh nggak baca kelas sama sekali, nggak buka kelas. Hebat. Kan tapi kalau kelasnya yang kayak apa, kalau kelasnya live gitu ya gue pasti ikut tuh kayak gitu. Tapi ada beberapa yang dikasih video gitu loh, gue pernah seminggu Benar-benar ya. gue pernah seminggu nggak gue baca sama sekali. Waduh. Nah itu Hebat sekali. salah kan. Iya. Kata gua, karena vibes-nya liburan kata gue di awal-awal tuh. Ini ya, apa selaras dengan outfitnya hari ini ya? Iya kali. Nah itu, akhirnya gue evaluasi lah karena menyadari lah ini kan transisi gitu kan. Nah gue harus bisa overcome. Waduh, keren sekali. Ntar gue malah terombang-ambing dong sama kondisi. Nah, Mantap. gue coba mengevaluasi apa yang harus gue lakukan. Akhirnya gue bikin suatu kayak action plan buat diri gue sendiri gitu loh untuk satu minggu gitu. Nanti boleh nggak gue tampilin kayak gini nih. Nah gitu. Terus ya itu jadi apa ya, karena gue nyadari kalau gue orangnya harus dipecut dulu istilahnya, harus ada deadline-nya. Nah itu kalau kita di rumah gini kan bebas ya, istilahnya lebih bebas lah. Mau datang kelas nggak kelas kan nggak ada yang tahu dosen. Nah gitu kan, jadi gue harus mecut diri gue sendiri. Harus ada gue set deadline per hari itu selama 1 minggu, gue bikin jadwal sendiri. Ya kerasa sih benefitnya, gue jadi apa ya, Lebih produktif. tertantang gitu loh. Ih kalau gue jadi gini ya, enaknya kalau 1 hari gue liat checklistnya penuh semua tuh, wah gue pas banget itu. Kayak wah. Seringnya penuh semua atau justru banyak kosong nih checklistnya? Awalnya penuh sih. Salam kosong. Mulai nggak kosong, pasti ada, tetap ada. Tapi kadang nurun, tapi nanti naik lagi. Ya namanya belajar ya. Jadi harus konsisten sih. Ya semoga gue bisa terus kayak gini ya, konsisten. Amin. Sukses terus. Mantap. Gitu sih. Teguh ya namanya ya. Nah, gengs, tiba-tiba nih sambil dengerin apa tadi kan Evan ngejelasin panjang tuh ya. Nah, gue tuh tiba-tiba kepikiran nih, gengs. Nah, kalau menurut kalian ya, dengan keadaan kita yang kayak from home lagi, work from home ataupun study from home ini, kalau misalnya kita
lakuin di keadaan normal, kalian setuju atau enggak sih? Bebas deh kalian. Ada Jadi, kasih. Jadi pas kayak misalkan corona udah beres tetap from home gitu. Kita Bung, ya? tetap kayak ngelakuin ya kayak gini nih, kita tetap mungkin kerjanya online, kita kuliahnya juga online, mungkin sekolah juga online kayak gitu. Gimana guys menurut kalian? Kalian pengen ada yang ngasih pendapat nggak? Gimana ya? Jadi ini intinya kayak tetap dilakuin gitu kan meski coronanya udah beres kan? Iya, tetap bakal dilakuin gitu, kayak dengan Waduh, Saya tidak gua nggak pernah ngerasain dua-duanya sih, tapi Gue tengah-tengah. punya asumsi gitu loh. Gue kayak kepikiran gitu, apalagi kalau ya yang gue udah pernah jalanin kan dunia perkuliahan gitu ya. Nah kalau misalnya study from home kayak atau sih gue mikirnya gue sih tidak setuju dengan adanya study from home. Ya lu bayangin gak sih kayak kalau misalnya kita ke kampus ketemu teman-teman tuh kayak membangun relasi gitu loh, tapi kayak beda itu feelnya kayak kalau lu kuliah online kayak cuman ketemu pas lagi kelas. Belum terus kalau misalnya ada yang metode video kan kita nggak ketemu orang lain kan, kita kayak tidak bangun relasi dengan orang lain, sedangkan manusia itu kan makhluk sosial, perlu bersosialisasi. Iya sih, benar. Benar-benar. Ya sih. Gue waktu zaman gue kuliah aja, gue seneng selain belajarnya, itu sebenarnya yang gue kejar itu makan di kantinnya bareng Yo, teman. Wah. Nah itu kalau sampai hilang tuh esensi kuliah itu jadi kemana gitu, jadi Yo. kayak nggak. Ya. Nggak berasa Bener. kuliahan ya malahan. Lu bayangin tuh asik-asiknya nunggu jeda kelas yang jedanya tuh bisa sampai 5-6 jam Wah. sama temen lu tuh, itu tuh nggak akan ada kalau study from home. Tapi ya Hal-hal Gimana Gaby yang kubu tengah-tengah tuh gimana tuh ya? Gaby menurut lu apa? Seben- Lu ada pandangan nggak? Sebenarnya dari hati gue yang paling dalam pengennya mah tetap berjalan karena gue males banget sumpah. Wah, Tapi aduh. pas gue mikir-mikir lagi gitu ya, pas gue mikir pakai otak gitu ya, akal sehat gitu ya. Tadinya Mikir gitu. otak Di mana pakai perasaan maksudnya. Pakai perasaan maksudnya. Ya kalau pakai perasaan gue pengennya mah ya di rumah kan. Tapi kalau pas gue mikir lagi pakai akal sehat gue gitu ya, harus gak boleh ada kayak gini lagi. Harus gak boleh. Karena ya benar kan kayak kata Kovale kan. Kalau kita kan makhluk sosial gitu, harus berbaur, bersosialisasi gitu kan. Kayak gue juga bisa ngobrol dengan orang lain gara-gara gue kan ketemu dengan orang lain langsung gitu, bukan dengan kayak video call ginian. Jadi ya gue butuh koneksi dengan orang-orang gitu. Menurut gue gitu sih. nggak efektif lah ya sosialisasi dengan video call kayak gini. Benar. Kita buat video kayak gini juga nggak apa? Kesusahan Efektif. gitu. Cuman ya nggak ada cara lagi gitu kan, kayak gini gitu. Iya. Benar. Ya itu salah satu benefit yang sudah kita bicarakan di episode keberapa? Nggak tahu bro. Nggak tahu, gue lupa. Saking udah banyak tiga, konten kita ya. empat. Empat ya? Nanti linknya ada di sini. Mata yang mana ya? Ya, Sosmed. Sosmed. Oh, sosmednya gini-ginian ya? Oh iya. nanti linknya ada di sini teman-teman. Sip. Mantap. Siap. Tadi gue cuma mau ini doang, nggak tahu kepikiran doang. Gue tadi temen nambahin kalau misalnya kayak kuliah online tuh tetap inilah ya sosialisasi ketemu tuh gue setuju banget lah, perlu lah ya kita datang ke kampus. Tapi sebenarnya kayak online kayak gini gue sukanya kayak istilahnya lebih fleksibel aja sih, kayak nggak dibatasin sama waktu, jadi kayak lo santai aja gitu, nggak usah yang gimana kayak gitu sih. Mungkin Makanya pekerjaan gue jauh fleksibel banget, datang terus gitu ya. ya nggak gitu juga, walaupun kita ikutin jadwal segala macam ya nggak sih. Kurang lebih gitu. Siap. Bangun 5 menit sebelum kelas ya biasanya. Nah kayak gitu ke kehidupan nyatanya gue juga kayak gitu. Jangan ditiru ya. Kayak gitu gue 5 menit sebelum enggak 5 menit juga sih, paling ya 5 menit. 1 menit. Iya nggak mungkin lah 1 menit. Langsung raba-raba mana laptop gua. Udah harus kelas. Iya, santai. Kayaknya gue pernah deh kayak gitu. Kayaknya sering deh. Pernah nggak usah study Nggak from usah home, nggak usah yang nyata juga mepet. Iya. Gitu. Oke, teman-teman, makasih buat sharing dan ceritanya selama keadaan kalian yang di rumah aja.
Nah, buat teman-teman di rumah tetap stay tune terus dengan channel Back Talk, bakal ada topik-topik yang menarik yang bakal kita bisa kasih buat teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Dadah. Nah. Bye.